Jadi jenenge sholat dan kewarusan dia gak cocok kalau jenenge sholat tarawih atau istirahat atau malah nopo kalau istirahat di istirahat memang mawon bujare langsung turu ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya ini awal mula tentang sholat yang disebut dengan sholat tarawih. Jadi kanjeng Nabi ini riwayat Siti Aisyah anna Rasulullah shalla fil masjid dzata lailatin. Satu malam di Masjid Nabawi kanjeng Nabi sholat. Fasalla bi sholatihi nasun, kemudian banyak yang mengikuti sholatnya kanjeng Nabi. Ini sholat pertama kali sholat tarawih di zaman kanjeng Nabi. Jadi sholat banyak yang ikut. Kemudian besoknya umma shalla min al-qabilah. Pada malam berikutnya orang-orang sama banyak datang ke masjid. Kedua tambah banyak. Ketiga umma ijtama'u min al-lailah al-thalithah aw ar-rabi'ah. Kemudian ketiga atau keempat orang tambah banyak. Begitu tambah banyak, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi boten medal. Saking dalam itu, jadi dalam kanjeng Nabi persis kados ngeten iki. Di sebelah kiri masjid, ini masjid Nabawi. Dalam kanjeng Nabi nggih sakniki tadi makame kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi boten medal. Falamma asbaha, tatkala pagi harinya, qala Nabi cerita, qad ra'aitul ladzi sanatu. Aku jadi yang ngerti awak kumpul bangun dari itu. Tak sengaja kapan tua. Ya, falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khasitu an tufradu alaikum. Aku sengaja banget. Soalnya aku lek metu terus-terusan metu suwe-suwe engko tarawih itu nanti wajib. Kalau wajib, aku tak mau. Jadi kanjeng Nabi tarawih tak terusan dari ketiga ke empat. Jadi gak ada kanjeng Nabi sama tarawih sampai 30 dino. Nah pertanyaannya dari mana hadis fadilah tarawih yang ke satu, kedua, ketiga? Kanjeng Nabi gak melakon sampai 30. Sudah paham sampai di sini? Kanjeng Nabi gak keluar sampai 30. Maka ini jadi keringanan. Jadi orang tonggo gak sholat tarawih, ojo terlalu dipayu. Wong gak wajib. Lek tak sholat isya itu dipayu. Ini sholat sunnah. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi sholat akhirnya sendiri-sendiri, orang-orang sendiri sampai kepada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari. Satu malam di malam Ramadan, aku keluar bersama Sayyidina Umar datang ke masjid. Ternyata di masjid itu orang sholat masing-masing, bukan berjamaah, ya sholat tapi dewi-dewi. Di kono kono, ini ono. Orang sholat sendiri-sendiri, banyak ini. Auzakum mutafarriqun. Yusalli ar-rajul li nafsihi, jadi sholat di dewi-dewi. Kemudian wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi sholatir rahim. Kemudian ada yang sholat, ada yang makmum. Ada yang sholat, ada yang makmum. Jadi kacau sholat. Faqala Umar inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Maka Sayyidina Umar melihat pemandangan di masjid di pas malam-malam bulan Ramadan kok sholat di dewi-dewi semburat kakak-karuan. Iya, letak kumpul loh dari sisi. Kok tak boleh imam. Jadi imam siji tak pakai dewi-dewi ini. Akhirnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang dia dinobatkan sebagai pemuka qiraat, ya, imam qurra di zaman Nabi Ubay bin Ka'ab. Sampai ini yang imami. Akhirnya Ubay bin Ka'ab imami, kemudian orang-orang jamaah tersebut sama-sama makmuman kepada beliau. Akhirnya tadi sholat tarawih. Begitu delok ini api dari Sayyidina Umar sampai mengatakan kalau Umar
ni'mal bid'ah hadihi. Yo iki bid'ah iki sing apik to iki. Kenapa disebut bid'ah? Karena Sayyidina Umar menyadari bahwa jamaah terus menerus di malam Ramadan itu tidak pernah ada di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Berarti ini ngakoni Kanjeng Nabi gak jamaah tarawih terus sampai 30 hari. Dan tarawih sendiri merupakan istilah yang baru karena di zaman Nabi namanya qiyamul lail. Kemudian akhirnya terus menerus seperti itu. Maka kita mengikuti tarawih ini, mengikuti perintahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tentu mengikuti perintahnya Nabi, bukan membangkang, karena kita diperintahkan untuk tidak hanya mengikut Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah aku, sunnahku dan sunnahnya para khalifah khulafa'ir rasyidin. Jadi mengikuti. Kenapa itu kita bertarawih tiap malam? Karena mengikuti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar direkomendasi oleh Rasul untuk kita ikut karena beliau termasuk khulafa'ir rasyidin. Maka Waqtar Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq as-salat ma'al imam di syahr Ramadan. Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad Ishaq itu memilih salat bersama imam di bulan Ramadan. Waqtar asy-Syafi'i an yusalli rajul wahdahu idza kana qalihan. Kata Imam Syafi'i, kalau memang orang itu ahli baca Quran, hafal Quran misalnya, gak apa-apa wis dhewean salat iki. Hatam Quran. Lek jamaah hatam Quran, ya jamaah. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai berapa jumlah rakaat salat tarawih. Imam Malik di dalam Muwatta disebutkan Yazid bin Husaifah. Orang-orang atau kaum muslimin pada masa Umar melakukan salat tarawih itu sebanyak 23 rakaat. Jadi kita berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu 20 rakaat tarawih, 3-nya witir. Kemudian Imam Tirmidzi dalam sunnahnya menyebutkan mayoritas ahli ilmu mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Ali dan sahabat yang lain tentang sholat tarawih 20 rakaat. Dan ini juga pendapat yang Imam Qauli, Mubarak dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri bercerita, hakadha adraktu bi baladina Makkah yusalluna 20 rakaat. Tatkala aku ada di Mekah, aku melihat orang-orang saat zaman Imam Syafi'i tarawihnya juga 20 rakaat. Maka mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah karena dilakukan oleh kaum muhajirin, kaum ansar, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut 20 rakaat. Bagaimana dengan NU dan Muhammadiyah tarawih? NU dan Muhammadiyah ini tak duluan, soalnya pendirinya Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari niki sak koncoan, cara mondok itu sak koncoan, menuntut ilmu di Mekah sama-sama ahli hadis, sama-sama ahli fikih. Cuma bedone lek Hasyim Asy'ari saking kampung, Ahmad Dahlan dari kota Yogyakarta yang sebenarnya dari kota. Akhirnya menyebarkan sesuai dengan asalnya. Ahmad Dahlan di daerah perkotaan, kalau Hasyim Asy'ari di pedesaan. Maka sekarang itu NU lebih kental di pedesaan, di kutub-kutub lebih kental ke Muhammadiyah, karena memang asli pendirinya seperti itu. Kemudian ternyata dahulu salat tarawihnya sama, saburu pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah, podo-podo 20 rakaat sama. Ini pendirinya Muhammadiyah 20 rakaat. Bahkan Imam Ahmad Kiai Ahmad Dahlan sendiri disebut sebagai imam sholat tarawih di Masjid Syuhada Yogyakarta, dilakukan 20 rakaat dia awal-awalnya. Di Muhammadiyah tempo dulu juga ada talqin mayit, ziarah kubur, doa, yasinan, tahlilan, qunut, subuh, ibadah bilal. Itu dilakukan dulunya seperti itu. Dan ini berpuluh-puluh tahun. Ini bukan cerita-cerita, tapi ada kitabnya, namanya Kitab Fikih Muhammadiyah. Sebagaimana saya cantumkan gambar
ada 3 jilid, ini terbitan 1924-1925. Ceritanya seperti itu. Jadi ada tarawih 20 rakaat dan seterusnya. Baru kemudian semakin ke sini Muhammadiyah membentuk majelis tarjih. Setelah majelis tarjih itu kemudian paling inilah kalau beda nih NU Muhammadiyah cek bendong akhirnya kemudian menjadi berbeda. Kenapa beda? Ya karena namanya Muhammadiyah. Kenapa kok nggak ngikut muassisnya Kiai Ahmad Dahlan? Ya karena organisasi kami bukan Dahlaniyah tapi Muhammadiyah. Jadi belum hadisnya ya Allah. Kemudian majelis tarjih memutuskan jumlah tarawih itu 8 plus 3 witir, jadi 8 rakaat 3 witir dilakukan dengan 4 jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam baru 3 rakaat witir. Untuk 3 rakaat witir model witir 3 sekaligus ini versi mantap Hanafi, jadi terus witir digandeng dari sisi ini. Ya. Kalau kita kan dipisah 2-1 ini 3 langsung. Sementara orang NU ya 2-2-2-2 begitu. Witirnya baru penutupnya 1. Pada tahun 87 praktek sholat tarawih 4-4-4-4 di Muhammadiyah itu ya, kemudian diserukan oleh Kiai Siddiq Abbas dari Jombang pada halaqah Masjid Al-Fal Surabaya. Kemudian ditampilkan hadis sahihnya kalau itu harus 2-2-2. Akhirnya dipindah versi 4-4 tadi kemudian 2-2-2. Itu riwayatnya. Tidak hanya 23 versus 11, sebetulnya ada tarawih itu ada yang 36 rakaat tambah akhir. Di mana itu? Di Madinah. Tempo dulu zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bedakan antara Umar bin Khattab sama Umar bin Abdul Aziz. Di Madinah itu adalah kota kedua dari baginda Rasulullah SAW. Maka keutamaannya mirip-mirip sama kota Makkah. Lah orang di Makkah dulu sampai disebut dengan sholat tarawih istirahat. Kenapa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 2 kali salam istirahat. Dibuat apa istirahatnya? Dibuat tawaf 7 kali putaran ya. Tawaf. Habis tawaf sholat lagi. Itu dulu seperti itu. Nah kemudian ditiru di Masjid Nabawi di Madinah. Bareng 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Lewat Mekah tawaf jadi ini terus lampau. Kata tawaf gak Mekah baik. Di Anur ini orang kata tawaf ono kabar gak bisa dihubungi. Terus ya apa ini? Akhirnya diganti dengan sholat 4 rakaat. Jadi kalau orang Mekah atau orang Masjidil Haram tawaf 7 diganti dengan sholat 4 rakaat. Jadi ben 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ganti 4, ditambah 4 seperti itu sehingga jumlahnya ketemu 36 rakaat. 36 rakaat. Di ben cetak tukaran urusan 11 toko berapa? 23 ternyata ada yang 36. Kemudian kalau yang 11 mereka berpedoman bahwa Sayyidah Aisyah berkata maka Rasulullah SAW yazid di Ramadan wa Februari ada 11 rakaat. Katanya Sayyidah Aisyah Rasul itu sholat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Oh berarti yang sholat itu berarti 8 plus 3 witir. Dikritiki oleh para ulama ternyata apa? Di situ kan yazid di Ramadan walau di baik di Ramadan dan di luar Ramadan. Diperhatikan kan membicara konteks Siti Aisyah berbicara demikian. Itu bukan sholat tarawih yang tarawih kalau di Ramadan ya. Itu berarti membicarakan tentang sholat witir ya. Maka tak tepat kalau dijadikan sebagai hujahnya sholat tarawih.
Nah, maka tadi ada khilaf, ada yang begini. Terus sopo sing bener? Ini sholat taraweh mau 11, mau berapa menit? 23, mau 36. Ibu kabeh foto bener karena berdasarkan istihad sendiri-sendiri. Maka ada jalan tengah. Ya, di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu wa hina idzin fayakun takdirur rakaat wa taqdiruha bihasabi kulli qiyam wa salih. Oleh karena itu memperbanyak rakaat atau menyedikitkan rakaat itu tergantung lama atau pendeknya berdirinya. Jadi bener, jadi lepong lempo akeh soalnya ngadepi gak pada suwe gitu. Jadi rakaatnya sing akeh. Dalam wong liyane iku salatnya titik, jadi ngadepi suwe. Jadi cara buyane itu podo lamanya sama. Kalau orang lempo cepet-cepet tapi akeh, ya dhewe rada suwe bisa. Lek sing tonggo sebelah suwe-suwe tapi titik, ya harus bisa. Maka sama seperti itu. Tapi terkadang yang sedikit yang banyak orangnya itu lebih cepat buyare daripada yang sedikit rokaatnya. Bagaimana tidak? Yang terkenal mesti kalau di bulan Ramadan itu ada yang sampai 7 menit. 7 menit perkuatan itu ngomong itu bisa 160 km/jam dikeber ya gitu ya. Maka ini sudah sholat sholat taraweh ya kita seperti itu, tapi ngono yang ngono tapi aja no cari wong Jawa. Sholat cepat, sholat sunnah itu juga pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Persaksian dari Siti Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukhaffif ar-rak'ataini allataini qabla salat as-subh hatta anni la aqul hal qara'a bil kitab. Siti Aisyah pernah melihatkan Nabi sholat, yaitu sebelum subuh, qabla subuh, sholat qabla subuh, sholat fajar, sunnah fajar, sholat 2 rakaat, sholat cepat sampai Siti Aisyah ini ngomong kan Nabi gak kalah surat Fatihah saking cepet-cepetnya sholatnya kan Nabi. Kenapa? Ya ukurannya kurang kan Nabi, biasanya sholatnya alon-alon waktu cepet gitu loh maksudnya. Kemudian Antais bin Ubad qala shalla Ammar bin Yasir. Satu ketika Ammar bin Yasir itu jadi imam. Mari kalau sholatnya cepet sampai makmumnya itu sholat cepet deh, berundel kan. Akhirnya kemudian Ammar bin Yasir takonan sama sampai itu aku ngimami cepet ini kok gak setuju. Alam putih meruku. Coba saya tanya, rokokku sempurna apa dulu? Kalau saat ini tumaknina apa? Nopo boten, gitu maknina. Sujud itu maknina apa boten? Gitu maknina. Ya wes, apa kon permasalahan? Jadi masa cepat asalkan ini enggak rukun. Makanya Ammar bin Yasir ya, dalam satu riwayat itu para ulama yang sholat cepat itu apa kok cepat? Balapan karo sapa? Aku sholat balapan karo setan. Balapan karo setan. Lho kok ngoten nggih? Aku sholat itu setan moro aku. Tapi aku cepat, aku mati setan iki kok. Kecelek. Nek sampai sholatnya semua saya taruh teko, aku pikirannya itu nanti. Ada orang sholat di Masjidil Haram, ono wong nopo jenenge umroh Ramadan. Kulo niku sholat pas tarawih, masya Allah. Kulo niku keliling dunia. Mikir nanti, lo mau sak rakaat belum mati. Keliling. Jadi tekan setan itu. Ya makanya dari Ammar bin Yasir ini batangnya Ammar bin Yasir kok sangat cepat. Soalnya kok setan keburu ditekani setan. Iya. Terus ditekani setan kok suwe gak khusyuk. Jadi tak cepat nopon. Boleh sampai sholat cepat tau kok. Mungkin sing goreng-goreng
Kemudian kalau sholat berjamaah memang itu anjurannya ojo suwi-suwi. Dulu di zaman Kanjeng Nabi ada orang sowan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kapok Kanjeng Nabi aku sholat subuh. Ya itu simpulan itu sudah imam, ya sowe nilai sholat itu. Wes sampai kakak sholat sama benar subuh, cek subuh itu. Curhat kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi itu marah betul, sangat marah, sampai kemudian bersabda, inna minkum munafirin, di antara kalian itu ada orang yang kepingin orang Islam itu lari dari Islam. Iku nyindir Kanjeng Nabi, wong sing imame kesuwen lama itu artinya menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam. Wong biasa kalau jamaah, kakak kau sholat jamaah itu berarti kan menjauhkan kaum muslimin dari orang Islam. Fa'inkum masalla binnar falyatajawwaz. Siapapun di antara kalian yang mengimami sholat, cepatkan. Kenapa? Fa'inna bihim al-dhaif wal-kabir wal-hajah. Karena di antara makmum itu ada yang dhaif, ada yang lemah, kalau berdiri agak lama, umet, ya kadang diskusinya seket, kadang tangi kok mau datang petang, ini lah suwe-suwe geblak gitu kan. Kemudian wal kabir, ada yang sepuh, mungkin orang sing lemu, yang ada lemu, suwe-suwe gak kuat. Ya, wadal hajah, dan ada orang yang salah janjian, salah bulan di leher di imam, ojo suwe-suwe. Namun saya kira gimana tadi imam lek sholat dewanan cocok lu mau pergi malu oh tadi imam coba lek sholat dewi suwek jadi kalau sampai niru niku Sayyidina Utsman itu lek di biasa lek sholat nopo jenenge sholat bengi yang mulai itu gak akhir-akhir, cukup 2 rakaat. Sayyidina Utsman BK4 sholat seperti itu cuma 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah sampai juz 15, rakaat kedua 15 sampai 30, itu judul subuh. Gak perlu akhir-akhir rakaat. Lek sholat deh, nah nanti disuwik-suwik sampai itu rampok. Tapi lek jadi imam coba ojo suwi-suwi seakan makmume macam ono sing mumet, ono sing blingingan, ono sing kram, ono sing kabotan, ono kali buka nek lumeh wis kakuat kan nanti ojo suwi-suwi. Tapi ojo cepet-cepet, soal sing cukup buat tadi ku seakan boyoke itu enggak kabeh. Sampai gak nututi imam ya. Ya wis sedeng-sedeng. Ya jare wong Jawa sing tadi ngono ya ngono tapi ojo ngono. Kemudian supaya cepat akhirnya diolah apa kulua ini. Saya tahu ya kulha jangan mari. Loh, jangan diremehkan baca surat dulu itu dulu di Masjid Quba. Masjid Quba masjid di Madinah yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi. Pada waktu Kanjeng Nabi datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun namanya sholat Quba. Di sholat Quba itu ada imam. Imam itu mesti maca surat dulu. Jadi rakaat pertama dulu, rakaat kedua dulu. Tapi bedanya kan kulhu plus surat lainnya. Rakaat kedua kulhu plus surat lainnya. Tak kulhu orang itu. Pokok setiap rakaat itu menyertakan itu. Makmum yang grundel. Nah, kita pernah nyuntuk nomor ini. Kulha. Pak Imam, sampai lek sholatnya jadi imam. Aku jadi sampai dengan sholat dulu. Lek sampai gak setuju aku ngimami, boleh imam liya gak? Oh, aku tak jadi imammu. Mau jenengan makmum, gak orang sing gelem. Akhirnya lapor nang Kanjeng Nabi sama Kanjeng Nabi itu imam itu kok masih
ketika panggil kanjeng Nabi, imam men bener lan imam itu kulhabu mungkin kanjeng Nabi terus kok gak manut usulane makmum itu kanjeng Nabi kula niki cek senenge nang salat ini uhibbuha, sungguh aku mencintai surat itu. Masya Allah, itu surat ikhlas. Maka ikhlas, orang ikhlas itu seperti kulhu. Kulhu ini gak sampai pintel itu setara dengan telur juz. Sampai mau kulhu pintel itu ganjarannya waktu ngatam no'al Quran pintel. Tapi orang ikhlas itu ganjarannya gede. Surat ikhlas itu pendek, tapi ganjarannya gede. Kalau orang ikhlas masih amal yang gede, tapi ganjarannya gede. Maka jangan remehkan surat panjenengan itu, masya Allah. Jamaah waktu ini sepanjang bulan Ramadan hatam Quran. Bendino. Soalnya mau soal hajat itu coba dulu. Pengen pakai coba. 10 orang belum tanggung. Pira hataman nih boleh pinter luwe saha. Pakai hataman dan ganjaran. Maka lewakian krono kakek ganjaran biasa ya alkohol. Dibuka ganjaran. Nah kemudian mendengar alasan daripada imam bahwa aku cinta surat kulhu, maka aku tidak rela meninggalkan setiap rakaat dengan surat kulhu. Apa jawaban kanjeng Nabi? Bid'ah, rokok, kanjeng Nabi dawuh riwayat Bukhari, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat kulhu memasukkan ke surga. Jadi sapa sing seneng nang surat kulhu, sering maca kulhu, bakalan mlebu swarga. Mungkin imam masjid saking terkok senengi kepada ikhlasan, seneng kepada tauhid kulhu wallahu ahad Allahu rahman. Karena cinta itu, lah kita seneng baca kulhu, makanya gak apa liane wis kulhu tok kan. Kalau liane kok kulhu tok. Lah podo-podo seneng kulhu ya. Maka kulhu itu singkat, padat, akurat, ini kulhu. Maka sistem kulhu ini perlu. Kemudian sebagai penyempurna tentang sholat witir, kadang masih diperdebatkan sholat witir itu lek Ramadan. Kan mari sholat witir ya bengi tangi taur di sholat mengineh. Lah ngoten niku napa yo sholat witir melok tarawih? Apa gak usah tarawih witir nanti malam saja? Begini, hal yang seperti ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, memang benar baginda Rasul bersabda, ij'alu akhir salatikum bilaili tra. Jadikanlah sholat malammu yang paling terakhir itu adalah sholat witir. Lah berarti kalau kita sholat witir bareng imam di masjid waktu tarawih terus sholat meneh, kan berarti sholat witir nggak jadi akhir gitu permasalahannya. Maka dulu ada perbedaan antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dan ini kemudian memicu perdebatan. Napa niku Abu Bakar itu witir sebelum tidur. Jadi seperti kebanyakan orang pada bulan Ramadan, pada tarawih langsung witir, nanti witirnya sebelum tidur. Kemudian malamnya Abu Bakar ini setelah tidur dia sholat tahajud. Kemudian Sayyidina Umar itu, kalau Sayyidina Umar tidur dulu, kemudian bangun ya, tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Jadi itu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi berbeda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sebelum tidur witir, kalau Sayyidina Umar
witirnya setelah bangun tidur yang akhir malam, betul-betul akhir malam. Lah terjadi perbedaan seperti ini, akhirnya podo-podo lapor ke Kanjeng Nabi. Sinten niki Kanjeng Nabi sing bener ngene. Jadi Kanjeng Nabi, oh iki Sayyidina Umar ya bener, soalnya ngati-ngati witir dulu sebelum tidur. Kenapa? Sayyidina Umar khawatir, iya lek aku sih iso tangi, lek mati berarti aku belum witir, tak witir dhisik perkara engko iso tangi, alhamdulillah ya salat tahajud. Gak usah diulangi witir, karena tidak boleh witir 2 kali lah, witrani bilailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya sampai witir pindoro, tak ganti witir, genep witir kan ganjil, telu misalnya, bengi telu menit, tak ganti ganjil, malah genep dan genep. Jadi lain kali witir, ya kalau saya bilang tahajud biasa, seperti saya Abu Bakar. Oh iya bener, Abu Bakar ini wongi hati, karena takut, mungkin karena capek atau akhirnya bangun malam ataupun mati. Dan Sayyidina Umar, ya apa Sayyidina Umar itu bener bisa dari Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Sayyidina Umar itu pede, aku mesti tangi dulu, pasti tangi. Kalau pasti tangi, ya aku aai sholat witir tak jadi witir. Lah Imam Syafi'i, waktu Syafi'i fi'la ibadah. Imam Syafi'i sendiri memilih apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar tadi? Witir sebelum tidur. Itu dilakukan oleh Imam Syafi'i, tiru kepada pekerjaannya Abu Bakar. Kemudian juga masalah yang lagi viral sekarang itu tentang sholat ba'diyah Isya. Karena banyak orang yang terkadang mereka itu tidak sholat ba'diyah Isya, langsung tarawih. Saya tak pakai tarawih soal saya sampai ba'diyah bahkan. Ya banyak di ceramah-ceramah di YouTube, di potongan-potongan. Itu lebih afdal sholat rawatib daripada sholat tarawih. Jadi keliru kalau orang itu dengan sholat tarawih dia meninggalkan sholat ba'diyah Isya. Memang terjadi perbedaan pendapat ternyata di antara para ulama mengenai lebih utama mana sholat ba'diyah atau rawatib dengan sholat tarawih. Ini dikarenakan apa? Ulama tidak pernah melihat kepada hadis tentang fadilah tarawih per malam, karena tidak diakoni hadis itu. Sampai dikalahkan dengan sholat ba'diyah Isya. Sholat ba'diyah Isya, sholat ba'diyah sholat tarawih. Karena apa nih ganjaran ba'diyah Isya itu gede ketimbang sholat tarawih. Lain sampai pakai hadis fadilah itu, waduh, oleh pahalanya Nabi Ibrahim, bukan kompon itu. Cuma iso dikalahkan sholat ba'diyah Isya. Maka memang ada perbedaan di antara ulama, lebih utama mana. Dan ya karena sama-sama punya dalil, ada yang mengatakan ya tarawih sing lebih afdal, ada yang mengatakan ya rawatibnya yang lebih afdal, karena rawatib itu tapi mengikuti sholat fardu. Apa yang mengikuti sholat fardu berarti kan dari member itu fardunya. Oke, mohon akan saya kepelajarakan, mudah-mudahan sehat sedaya sehingga bisa puasa judul tarawih judul waqiah sampai